Oke guys, jadi kembali lagi di channel kita. Kali ini kita baru kedatangan barang, yaitu knalpot ya, silencer polos. Ini saya beli di online shop. Harganya nggak sampai 200.000. Bayangin, bisa punya knalpot gak nyampe 200.000. Nah, kita bakal cek suaranya seperti apa dan build quality-nya seperti apa. Jadi paket yang ini baru aja nyampe dari daerah Wonogiri. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini packagingnya simple ya. Dan ini juga pengirimannya juga cepat ya. Waktu saya pesen itu 2 hari yang lalu. Sekarang barangnya sudah sampai di Jakarta dari Wonogiri ya. Nah, di video ini kita akan unboxing knalpot ini. Lalu kita akan cek build quality-nya seperti las-lasannya dan bagian-bagian ya lengkung-lengkungnya lah. Lalu kita akan pasang di Yamaha MT-25 ini. Lalu kita akan cek suaranya seperti apa dan kita akan mendemonstrasikan pemasangannya. Selamat menyaksikan guys, stay tune. Oke guys, jadi ini adalah motornya, itu Yamaha MT-25 tahun 2018 ya. Ini saya beli second ya. Ya dari awal saya beli ya knalpotnya udah model custom racing gini ya. Cuman saya kurang gitu suka sama suaranya karena berisik ya. Dan ngeblar banget gitu suaranya. Dan tenaganya juga nggak keluar banyak-banyak banget ya. Nah makanya saya mau ganti pakai silencer yang panjang ya. Karena ini pendek, ini cuma 25 cm apa. Ya begitulah guys. Jadi yang silencer yang saya beli ini ukurannya 40 cm panjangnya. Jadi di dalamnya ini udah include sama bracketnya dan diameter inlet buat headernya itu 50-51 ya guys. Jadi selamat menyaksikan ya guys untuk video pemasangannya dan video unboxingnya. Oke guys, jadi barangnya seperti ini ya guys, penampakan dari packagingnya. Ini disolatif lalu dibungkus sama kardus ya di dalamnya. Cuma dikasih bubble wrap apa, mungkin seperti itulah. Oke, kita mulai buka ya guys. Kita siapkan cutter ya. Hati-hati guys penggunaan cutter, ini benda tajam ya. Kita akan mulai buka pelan-pelan ya. Jadi ceritanya pas kita beli barang ini, saya lagi nyari-nyari silencer ya. Sebenarnya ini tuh saya eksperimen sih, pengen tahu silencer ini tuh worth it apa enggak untuk dibeli dengan harganya yang segitu ya. Dari review yang saya baca sih bagus ya. Ini juga bisa dipakai di motor lain ya, seperti motor Matic, seperti Aerox atau Nmax juga bisa. Karena ini universal ya, asalkan inletnya 50 ya. Kita buka pelan-pelan. Packagingnya lumayan bagus ya guys ya, rapih dan cukup untuk melindungi barang ini ya. Cuman kalau untuk perlindungan di dalamnya, apa benda ini akan penyok atau tidak, saya belum tahu ya, karena kita masih penasaran nih. Oke, kita potong pelan-pelan, dikit-dikit ya guys. Sudah mulai terlihat di sini. Oke, kita tarik dari kardusnya. Oke, di dalam ini masih ada ini guys, ada pernya guys. Kita dapat per. Tuh guys, ini pernya guys, per knalpot ya. Kok cuma satu ya? Mestinya ada 2 dikasih. Oke, kita taruh di sini, kita singkirkan. Oke, kita buka ya guys, moment of the truth nih guys. Ya, kosong, udah nggak ada apa-apa lagi di sini. Di sini ini ada bracket ya. Oke, pernya ada 2 guys. Tuh kalian bisa lihat. Jadi seperti ini barangnya guys.
menurut saya pribadi ini untuk harga 200.000 ya lumayan lah. Cuman di area sini terdapat seperti luka ya, kayak agak penyok gitu ya, mungkin karena proses pembuatannya ya. Dan kalian juga bisa lihat di sini ini adalah las-lasan dari knalpot itu ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk harga 200.000 kualitas las-lasannya seperti ini ya guys. Dan ini bagian dalamnya kalian bisa lihat baru ya. Saringannya lumayan gede ya, karena saya request ini itu karakter suaranya ngebass dan bulat ya, dan adem ya. Nah itu seperti kalian lihat tidak ada kerusakan atau penyok ya, karena beberapa review yang pernah saya lihat di YouTube ada yang komplain ya, karena ininya ada yang penyok pas proses pengirimannya, karena bagian yang ini tuh rentan penyok ya kalau pengirimannya tidak hati-hati. Nah ini las-lasan bagian bawahnya seperti kalian bisa lihat tuh ya, wajar lah 200.000, gimana lagi ya, nggak terlalu rapi, tapi overall saya kasih nilai 6/10 lah. Dan ini materialnya juga lumayan ya, lumayan bagus ya. Jadi seperti ini knalpotnya, dan ini ada bracketnya. Ini bracket buat knalpotnya ini, jadi nanti kita bentuk buat knalpotnya ini, lalu kita masukin di sini dan ini kita pasang di motornya. Jadi ini bracket ini tuh dia ngikat knalpot ini supaya nggak kemana-mana di motornya. Oke. Setelah ini akan ada video pemasangan dan cek sound. Stay tune ya guys. Ya, oke guys. Jadi kali ini kita akan melakukan proses pemasangan silencer ini di motor Yamaha MT25 ini, menggantikan silencer yang lama. Oke, jadi sebelum kita memasang ini, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu keselamatan kerja. Jadi misalkan kita mau mengganti knalpot ini, pastikan suhunya sudah dingin ya. Dan saya menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari gores benda-benda tajam, besi ya. Oke, jadi peralatan yang kita butuhkan itu tang buat cabut ini, cabut per knalpotnya ini. Lalu kita juga butuh kunci. Nah, kunci ini tuh tergantung ukuran dari baut yang ada di motor kalian ya guys. Kalau saya kebetulan menggunakan ukuran 12 mm. Oke. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu silencer yang kita mau pasang ya. Ini. Dan kalian usahakan udah ngebentuk bracket pegangan ini sesuai dengan bentuk knalpot yang kalian punya, dan kalian bisa atur-atur di sini nanti dengan tang. Jadi kalian bisa pasin pakai ini, karena kalau pakai tangan itu keras ya, sakit nanti. Oke, jadi setelah kalian menyiapkan silencer itu, kalian juga bisa menggunakan silikon ya, atau thermal paste buat sealant. Jadi untuk menghindari kebocoran, kalian dapat menggunakan sealant ya untuk pemasangan. Oke, langsung saja kita buka. Jadi kalian pertama-tama buka ini dulu. Jadi kebetulan karena per knalpotnya yang lama hilang satu, jadi saya coba pakai satu aja yang baru. Jadi kita buka dulu. Ya seperti ini ada ringnya ya buat kunci itu, nahan ini supaya pas. Oke, lalu kita bisa lepaskan pernya dengan menggunakan tang ini ya. Ini keras banget loh, harus hati-hati.
Karena kalau tidak hati-hati bisa mental. Kalau saya seperti ini metodenya, jadi saya jepit di tangnya lalu saya tarik. Oke, kalau sudah lepas seperti itu, dan voila, beginilah. Sesimpel itu ya guys, melepas silencer knalpot racing. Nah, sebenarnya kalian bisa menggunakan bracket yang lama. Tapi kalau di sini kasusnya knalpot yang baru ini dia lebih besar. Jadi dia nggak muat kalau dipakein bracket yang lama ya. Padahal nih bracket yang lama yang saya punya tuh bahannya lebih bagus ya, lebih tebel platnya ya. Lebih keras, lebih kokoh. Sedangkan plat yang baru saya dapat dari knalpot yang baru ini tuh bahannya dia tipis ya. Ya maklum lah, nggak nyampe 200.000. Kita taruh saja di sini. Nah, ini dia. Jadi kalian harus agak hati-hati ya guys. Sebenarnya saya udah coba pasang sebelumnya ya. Jadi kalau kalian terlalu keras, dia knalpot kalian tuh bisa bengkok di sininya nih, bisa ada kayak pungan gitu ya. Ini juga bracketnya udah saya atur sedemikian rupa supaya pas di motor ya. Kita akan pasang ini menggunakan silen ya, karena sebelumnya saya udah coba, dia agak bocor sedikit di sini di area inletnya ini ya. Oke guys, balik lagi. Ini dia silen yang akan saya gunakan untuk pemasangan silencer yang baru. Jadi sebenarnya ini bisa pakai yang apa aja ya silennya, asalkan silennya itu yang anti panas. Nah kalau yang saya pakai ini dia bisa tahan sampai 300 derajat Celcius temperatur ya. Dan dia warnanya hitam ya. Mungkin ada beberapa silen yang warnanya lain kayak orange gitu ya. Yang penting yang paling terpenting itu adalah fungsinya ya. Dia bisa menutupi area-area yang celah-celah kecil ya, supaya tidak bocor di knalpot, dan dia juga harus tahan panas. Oleh karena itu kita perlu silen yang bagus, yang tahan panas. Oke, jadi pada kasus ini knalpotnya itu bocor di area ini ya. Tadi sebelumnya saya udah nyoba. Dia tuh berasa kayak bocor di sini, tapi selebihnya yang di sini dia tuh bagus ya. Awalnya saya merasa ragu karena las-lasan di sini agak bolong ya. Saya kira akan bocor dari situ, ternyata enggak ya. Setelah saya pakai jalan tadi juga suaranya juga bagus ya. Oke, langsung saja kita olesi silen ini. Kalau saya di sini mengoleskannya di ini ya, di inletnya ya. Oleskan secukupnya saja, jangan terlalu tebal ya, nanti belepotan kemana-mana. Jadi secukupnya aja ya. Yang penting dia tuh bisa nutup celah-celah kecil di mana kebocoran itu bisa terjadi ya. Lalu kita ratain ya guys. Kalian juga usahakan dalam proses pemasangan ini kondisi knalpotnya itu dingin ya. Ini kita oles aja secukupnya dan merata. Oke. Sekiranya sudah merata, kita bisa memasukkan silencer ini ke dalam header ya, ke inletnya ya. Ini ukurannya saya pesan 50, jadi pas sekali dengan header yang saya punya sekarang, yang saya pakai. Oke, kita masukin pelan-pelan. Oke. Lalu kita atur ya guys posisi knalpotnya supaya pas gitu. Kalau sudah merasa oke, kita bisa kencangkan silencernya ya.
Kalian bisa atur ya sepasnya silencer kalian ya. Kalau emang udah merasa cukup ya kita tinggal kencangan ya. Oke, kita masukkan bautnya. Oke. Ya, ini saya ngasih silennya kebanyakan ya guys ya, tuh kalian bisa lihat tuh jadinya dia bleber. Kita bisa lap pakai kain ya. Kalau saya pakai sarung tangan aja karena kainnya nggak ada. Kita bisa bersihin, kita bisa lap sisa-sisa yang berlebih. Oke. Kalau sudah, kita bisa kencangkan ini ya guys ya, menggunakan kunci yang pas dengan ukuran bautnya. Oke, dan kalian juga harus pastikan bahwa silencer ini posisinya tidak mengganggu dari pergerakan swing arm motor ini ya. Karena kalau terlalu mepet ke swing arm, nanti swing arm kalian bisa baret atau knalpotnya yang rusak. Enggak ya, nggak usah terlalu lebar. Yang penting knalpot kalian itu bisa pas lah. Oke, sekarang kita tinggal memasang pernya ya. Ini saya pakai per yang lama dan per yang baru saya coba pakai satu ini. Ini udah saya bentuk-bentuk ya. Oke, kita akan pasang pernya. Harus hati-hati ya, karena ini bahaya, keras banget nariknya. Kalau ini saya menggunakan bantuan tang ya, supaya mempermudah pekerjaan. Nah, kalau udah pas, udah masuk, kalian bisa sambil dorong-dorong sedikit-sedikit supaya lebih rapet. Oke, kita tarik. Kalau sudah, kita bisa atur ya, sempurna. Ya, jadi seperti itulah pemasangan dari silencer yang baru saya beli. Oke guys, itu adalah video mengenai knalpot atau silencer yang harganya nggak nyampe 200.000 guys. Jadi menurut kalian apakah itu worth it untuk dibeli atau tidak? Kalian bisa tulis di kolom komentar yang di bawah ya guys. Oke, jangan lupa kalian untuk subscribe dan like ya guys untuk terus mengembangkan channel ini. Sekian, terima kasih.